Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Ulfa Hasanah Indriani dengan NIM 20200720085, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan Berwawasan Al-Quran, dosen pengampu Dr. Halim Purnomo, MPDI. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita masih bisa bertemu lagi pada vlog pembahasan kali ini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, yaitu Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen saya, Dr. Halim Purnomo, MPDI, yang telah menuntun saya dan teman-teman pada satu semester terakhir ini. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala kita terhadap ilmu pendidikan. Saya menyadari bahwa pembuatan video pembahasan saya ini mempunyai banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari teman-teman dan dosen sekalian yang sifatnya membangun sangat saya butuhkan untuk evaluasi perbaikan bertahap. Dewasa ini, adat istiadat dan budaya di Indonesia sudah hampir mengalami kemunduran, bahkan sudah mendekati kepunahan. Sebagai bangsa negara Indonesia, kita harus melestarikannya. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan cara memperlihatkan kepada keturunan kita, memperlihatkan kepada generasi-generasi penerus bangsa bahwasanya adat istiadat dan budaya sudah ada sejak era nenek moyang kita. Indonesia menjunjung berbagai tradisi, budaya, dan adat istiadat yang sangat bermacam-macam. Salah satu bentuk dan cara kita mencintainya yaitu kita menunjukkan bahwa kita itu menyukai dan menyelenggarakan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak dahulu, seperti reog yang berasal dari Jawa Timur, kemudian kuda lumping yang berasal dari daerah Jawa, tradisi tepung tawar yang ada di Palembang, dan selamatan yang ada di daerah Yogyakarta. Apakah pengertian adat istiadat itu? Adat istiadat merupakan hal yang sudah lama dan dilakukan secara berulang-ulang oleh nenek-nenek moyang kita. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melestarikan dan menghormati budaya-budaya yang ada di Indonesia. Caranya gimana? Caranya kita melestarikan dulu nih budaya-budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Seperti misalnya di daerah Palembang, kita menjunjung tinggi adat istiadat tepung tawar. Begitu juga teman-teman bisa nih melestarikan adat yang ada di daerah masing-masing. Bukan hanya adat, budaya, tradisi, itu juga hal yang perlu dilestarikan. Fungsi dari adat istiadat, tradisi, dan budaya itu apa sih? Yaitu untuk mengatur masyarakat agar terciptanya ketertiban di suatu daerah. Kalau misalnya setiap daerah punya kebijakan masing-masing, mempunyai peraturan masing-masing, sama seperti adat istiadat, mereka bersifat khusus. Adat merupakan tatanan norma yang pasti di dalamnya ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Sebagai generasi warga Indonesia yang baik, kita harus mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat. Kita harus melestarikan adat, tradisi, dan budaya apa yang ada di Indonesia. Nah, beberapa adat mempunyai sistem tatanan, yaitu yang pertama nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat, kemudian sistem norma, yang ketiga sistem hukum yang sifatnya tegas, dan aturan khusus yang sifatnya mengikat masyarakat. Nah, adapun adat istiadat ini fungsinya untuk mendekatkan masyarakat agar terciptanya masyarakat menjadi lebih enak.
unsur-unsur yang terdapat pada buku Ajar Istiadat oleh Yulia 2016 ini saya kutip. Yang pertama, adanya tingkah laku seseorang. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus. 3, adanya dimensi waktu. 4, diikuti oleh orang lain. Dan adat istiadat. Nah teman-teman, ternyata adat istiadat sendiri masih ada pembagiannya nih. Yang pertama yaitu nilai-nilai budaya. Nah, karena kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan budaya itu tidak satu, jadi kita itu memiliki kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi yang dilakukan secara kerjasama. Contohnya apa coba? Contohnya gotong royong. Nah, ternyata gotong royong merupakan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak ada kegiatan gotong royong seperti bersih-bersih masjid atau membersihkan desa, itu kita harus ikut serta terjun ke masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu norma-norma. Seperti yang sudah Ulfa jelaskan tadi, bahwasanya adat istiadat mempunyai aturan yang harus sama-sama kita patuhi. Nah, di dalam norma inilah aturan-aturan itu dibuat. Selanjutnya yaitu sistem hukum. Sistem hukum sendiri sudah diimplementasikan dalam bermasyarakat. Karena adanya hukum itu untuk menertibkan sebuah kegiatan seperti budaya dan adat istiadat. Kalau misalnya di adat istiadat tidak mempunyai hukum, maka kemungkinan besar adat istiadat itu tidak berjalan dengan semestinya. Yang terakhir yaitu mempunyai aturan khusus yang mengatur segala aktivitas apa yang telah kita buat. Jadi kalau misalnya aturan adat istiadat begitu, kita tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah dibuat. Beberapa adat istiadat yang ada di Palembang. Nah, teman-teman, Palembang akrab disebut dengan sebutan Bumi Sriwijaya karena pada dasarnya Kerajaan Sriwijaya dahulu didirikan di kota Palembang. Bukan hanya sejarahnya saja, kota Palembang banyak ditemukan adat istiadat, budaya, dan beberapa hal unik yang mestinya dilestarikan. Tapi sayangnya teman-teman, beberapa adat istiadat di Palembang ini sudah nyaris punah. Karena apa? Karena tidak dilestarikan oleh generasi-generasi penerus. Padahal kota Palembang bisa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat-masyarakat asing yang datang dari luar menuju kota Palembang. Dengan cara apa? Kita mempertontonkan budaya-budaya yang berasal dari Palembang. Karena pada dasarnya Palembang mempunyai kearifan lokal dari segi makanannya, adatnya, dan beberapa budaya seperti tarian-tarian yang berasal dari kota Palembang. Keragaman budaya di setiap daerah pastinya berbeda-beda. Begitu juga yang dapat kita jumpai di daerah Palembang. Berikut budaya yang dapat kita temui apabila kita main ke Palembang, yaitu yang pertama, tradisi Madai, yang kedua menyembung, yang ketiga lepas burung, yang keempat bekal mewah, kemudian tepung tawar, dan sedekah ramen. Nah, pada pembahasan ini sedikit yang akan kita ulas yaitu mengenai tradisi tepung tawar. Nah, apa sih tradisi tepung tawar itu? Nah, biasanya tradisi ini adalah syukuran. Kalau kata pada umumnya itu syukuran, tapi dengan cara kita membubuhi beras dengan dicampur kunyit. Kemudian kita menyiramkan kunyit itu ke daerah-daerah yang ingin kita syukuri. 3 fungsi dari tradisi tepung kunyit ini yaitu yang pertama untuk syukuran, yang kedua untuk tolak balak, dan yang ketiga untuk mempererat tali pernikahan. Jadi teman-teman, biasanya kalau di Palembang adat pernikahan itu kita melempari beras yang dicampur oleh kunyit. Nah, itu namanya tradisi tepung tawar. Mungkin teman-teman sekalian banyak juga di daerah masing-masing menggunakan tradisi itu. Tapi di Palembang mungkin ada beberapa adat yang mestinya sudah menjadi tradisi. Nah teman-teman, biasanya tepung tawar ini dapat kita jumpai di acara pernikahan-pernikahan yang biasanya pengantin kita siram-siram dengan beras-beras berwarna kuning. Kemudian pengantin wanita menyipratkan dengan berbagai potongan-potongan seperti daun pandan, daun pisang, alang-alang ke kaki mempelai pria dengan tujuan ingin meminta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga sebenarnya itu tuh tidak hanya adat ya, tapi juga sudah mendapat perestuan dari doa-doa dari tokoh masyarakat. Kesimpulannya, sebenarnya tidak ada hal yang perlu saya
jelaskan lebih dalam mengenai tradisi ini. Mungkin beberapa saran yang dapat saya berikan kepada teman-teman yaitu bahwasanya kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, yang mestinya kita harus sama-sama menghormati dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia agar kelak anak cucu kita dapat terus mengembangkan apa yang hari ini telah kita kembangkan, agar kelak anak cucu kita masih dapat melihat bagaimana tradisi dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.